Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syamil dari siswa 11 BDP 2. Di sini saya akan menjelaskan jawaban yang sudah saya jawab dari tugas PKK. 1. Menjelaskan pengertian hak cipta, pencipta dan pemegang hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Soal kedua, jelaskan manfaat haki. Manfaat haki memberikan perlindungan hukum bagi pencipta atau penemu dengan memberikan hak khusus untuk mengkomersialkan karyanya. B. Mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk penemuan baru di berbagai bidang teknologi. C. Memberikan keleluasaan kepada pencipta supaya karyanya bermanfaat bagi masyarakat. D. Peningkatan dan perlindungan haki akan mempercepat pertumbuhan industri, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong kebutuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup manusia yang memberikan kebutuhan masyarakat secara luas. E. Memberikan perlindungan hukum sekaligus mendorong kreativitas bagi masyarakat agar bisa menciptakan tanpa rasa takut. F. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk Indonesia. Sebutkan macam-macam haki. A. Hak cipta atau copyright. 2. Paten atau paten. Ketiga, merek dagang atau trademark. Keempat, desain tata letak sirkuit terpadu atau desain industri. Kelima, rahasia dagang atau secret industry. Soal keempat, sebutkan prinsip atas hak kekayaan intelektual sesuai TRIPS argumen. 1. Prinsip perlindungan hukum karya intelektual. Kedua, prinsip keseimbangan hak dan kewajiban. Ketiga, prinsip keadilan. Keempat, prinsip perlindungan ekonomi dan moral. Kelima, prinsip teritorialitas. Keenam, prinsip kemanfaatan. Soal kelima, sebutkan dasar hak atas kekayaan intelektual. 1. Hak paten. 2. Hak merek. Ketiga, hak cipta. Keempat, rahasia dagang. Kelima, desain industri. Keenam, desain tata letak sirkuit terpadu. Ketujuh, perlindungan varietas tanaman. Apakah yang dimaksud folklore atau dan tradisional knowledge? Folklore dan tradisional knowledge adalah suatu karya intelektual yang terdapat di dalam masyarakat tradisional secara turun-temurun dan apabila tidak dipertahankan dikhawatirkan akan punah, dan apabila itu terjadi akan merupakan kerugian bagi hasanah pengetahuan manusia pada umumnya, atau dikhawatirkan akan dimanfaatkan secara tidak sah dan tidak adil oleh pihak-pihak di luar pemiliknya. 7. Jelaskan proses. 1. Masuk ke situs ehakcipta.dgip.go.id. Lakukan registrasi dan untuk mendapatkan username dan password. Ketiga, login menggunakan username yang telah diberikan. Selanjutnya, mengunggah dokumen persyaratan
Dan yang terakhir, melakukan pembayaran setelah mendapatkan kode pembayaran pendaftaran hak cipta. Soal yang ke-8, jelaskan prosedur perpanjangan hak merek. Yang 1, klik download formulir perpanjangan merek di sini. Yang kedua, isi formulir sesuai dengan data yang tercantum di sertifikat merek. Pengisian dilakukan dengan diketik. Yang ketiga, kelengkapan perpanjangan merek formulir 2 rangkap menggunakan kertas A4. Masing-masing formulir ditempelkan logo merek dan nama merek. Surat pernyataan 1 rangkap, nama dan alamat diisi sesuai nama dan alamat di formulir. Fotokopi KTP pemohon atau direktur jika pemohon adalah badan hukum. Fotokopi sertifikat merek yang diinginkan diperpanjang. Etiket merek, logo dan nama merek sebanyak 10 buah dengan ukuran maksimal 8x8 dan minimal 4x4. Biaya perpanjangan per merek 2.500.000 per kelas jika diperpanjang 6 bulan sebelum berakhirnya masa perlindungan merek. 5.000.000 rupiah per kelas jika diperpanjang 6 bulan setelah berakhirnya masa perlindungan merek. Yang kelima, not masa perlindungan dilihat sejak tanggal penerimaan yang tertera di sertifikat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.